calon presiden nomor 1 itu kalau menurut saya bukan hanya untuk Bapak Prabowo saja, tapi bisa diartikan itu untuk semua orang yang ingin berkuasa dari semua level. Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyentil Anies Baswedan yang menyebut demokrasi di era pemerintahan Jokowi tidak baik. Pernyataan Anies soal kondisi demokrasi Indonesia sekarang berlebihan. Dalam debat Capres dan Cawapres yang digelar KPU, Anies menyebut kebebasan bicara masyarakat sudah menurun. Bahkan Anies menyatakan indeks demokrasi Indonesia merosot. Masyarakat disebut tidak bisa mengkritik pemerintah hingga partai politik. Prabowo mengingatkan jika Anies terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta di era Presiden Jokowi. Saat itu, Anies yang diusung Prabowo masih berada di luar pemerintahan atau oposisi. Prabowo mengatakan Anies tidak mungkin terpilih menjadi gubernur jika memang demokrasi di era Jokowi tidak baik. Terpilihnya Anies sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta adalah bukti berjalannya demokrasi di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak Anies mengkritik masalah itu. Pak Anies itu jadi gubernur atas dukungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Jadi Pak Anies itu cuma bisanya ngomong, tidak bisa kerja. Gitu aja sudah. Jadi pendakwa aja Pak. Jangan jadi presiden ya. Jadi pendakwa aja. Karena kalau ngomong Pak Anies itu pinter, mantap. Kalau sudah suruh kerja tidak tahu. Info 02 meledak. Boom! Lo, gak bahaya tak? Iya tau dana triliunan daripada buat bangun IKN hanya buat gedung baru untuk para ASN, ya mending lah dibuat mensejahterakan rakyat Indonesia. Masih banyak rakyat yang butuh dibantu. Jadi masalahnya apa, solusinya apa gitu kan? Kemacetan karena ASN di ibu kota itu kan cuma 4% lah gitu kan kata Pak Anies ya. Nggak perlu yang seperti itu. Jos Pak Anies, lanjutkan. Insya Allah Presiden 2024. Wow, seru juga ya debat capresnya ya. Tapi yang paling seru nomor urut 1 dan 2. Tapi dari ketiganya sudah bisa kebaca mana nih yang nantinya bakal benar-benar mengabdi untuk rakyat dan negara ya. Jadi gunakan suara Anda yang paling terbaik ya untuk memilih juga pemimpin yang paling terbaik di Pilpres 2024 ya. Oke guys, pendapatku tentang debat capres yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ngomonginnya ya, khusus yang di part ini nih. Jadi seru sekali waktu Pak Anies menyampaikan statementnya, lalu disambut sama Pak Prabowo. Ada kata-kata yang sangat menggelitik, dimana Pak Prabowo bilang kan, jika Pak Jokowi diktator, kamu tidak akan jadi gubernur, seperti itu. Dan jadi itu kata-kata yang lucu, padahal Mas Anies tidak ada menyebutkan sama sekali tentang Jokowi diktator gitu ya. Terus yang lucu juga itu perkataan Pak Ganjar, dimana dia katakan oposisi ataupun bukan oposisi ini tergantung kepentingan. Tapi closingnya Anies keren sih. Ini bukan tentang kekuasaan, bukan tentang bisnis, kekuasaan lebih dari sekedar itu. Intinya ini bukan tentang kepentingan, tapi tentang keadilan. Asik. Gimana pendapat kalian? Gimana? Pokoknya debat capres ya, calon presiden pada malam tadi ini sangat seru. Bukan hanya bicara tentang ide dan gagasan ya, walaupun sama ya ide dan gagasan itu, tapi bicara tentang persoalan-persoalan masa lalu yang pernah dilakukan oleh setiap capres. Dan yang paling seru saya lihat itu adalah perdebatan antara Bapak Anies dengan Pak Prabowo, di mana Pak Anies menyenggol Pak Prabowo dengan persoalan putusan MK, kemudian Pak Prabowo menyenggol Pak Anies dengan persoalan yang menjadikan Pak Anies itu adalah Bapak Prabowo pada waktu itu ya, pada saat Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Wah, ini sangat seru sekali ya. Kemudian persoalan-persoalan HAM juga sempat disinggung. Tapi poin penting yang memang mesti kita pahami dalam perdebatan itu adalah, apalagi kita menghadapi momentum politik ya. Pertama, kita jangan pernah sentimen terhadap argumentasi kritis yang dibangun oleh lawan debat kita. Tapi kita selalu tenang dan kedepankan argumentasi yang logis, argumentasi yang sistematis, dan argumentasi yang aktual. Karena tentunya itulah yang akan menjadikan penilaian masyarakat terhadap menjadikan penilaian orang-orang terhadap argumentasi yang kita bangun.
apakah kata-kata yang kita keluarkan itu sesuai dengan fakta ataukah kebohongan. Dan saya berharap terhadap 3 kandidat ya yang merupakan tokoh terbaik bangsa hari ini di 2024, Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar, itu ketika nanti kontestasi atau realita politik 2024 terjadi, yang terpilihnya itu di antara ketiga itu, saya berharap tetap solid ya, baik itu pendukungnya, pengusung, ataupun kandidatnya, dan saling merangkul satu sama lain. Walaupun secara secara bagi-bagi jatah politik itu pasti ada-ada aja ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Ya mudah-mudahan ini menjadikan satu langkah awal ya bagi kita dan bagi masyarakat Indonesia, dengan terpilihnya pemimpin yang baru di 2024 ini bisa menata lebih baik dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju di periode-periode selanjutnya. Saya hanya ingin berpendapat saja bahwa apa yang disampaikan oleh calon presiden nomor 1 itu kalau menurut saya bukan hanya untuk Bapak Prabowo saja, tapi bisa diartikan itu untuk semua orang yang ingin berkuasa dari semua level, yang terendah sampai yang tertinggi. Bahwasannya kekuasaan itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal bisnis, tapi pengabdian, kira-kira itu. Wakanda no more and Indonesia forever. Itu adalah quotes terakhir dari Mas Anies ya tadi malam, luar biasa banget ya. Hasil ya dari malam dari debat capres, bisa bilang sih kayaknya orang-orang udah paham lah siapa yang jadi juaranya ya. Gue nggak usah bilang, tapi udah tahu lah siapa yang jadi juaranya ya. Udah jelas. Jadi kayaknya next lebih seru lagi karena wakil presiden ya 2, 3, 1. Wah ya presiden cuma 1 kan, atau juga yang menang pasti cuma 1. Terima kasih. See you. Semalam kalian pernah nonton debat capres gak sih? Dan menurut gue tuh seru banget. Dan jujur gue baru pertama kali milih presiden itu tahun kemarin, karena tahun-tahun sebelumnya kayak males lagi tuh. Tapi di tahun ini menurut gue politiknya agak seru. Kalau kalian tonton semalam itu di awal-awal topiknya kurang menarik gak sih? Tapi ketika udah masuk mulai hukum, ini nyerang ini, dua-duanya nyerang, diserang balik, counter attack dan sebagainya. Jadi itu seru banget. Sampai akhirnya gue menemukan siapa capres yang bakal gue pilih. Tapi gue pengen nanya ke kalian, coba stitch video ini siapa capres yang bakal kalian pilih dan juga kasih alasannya. Karena dulu gue pernah ada di posisi kalian, males milih presiden, dan tahun ini gue mulai tahu siapa yang bakal gue pilih. Apa iya? Alasannya karena Ganjar dan Mahfud tuh punya ideologis dan gen politik sebagai penerus Jokowi. Wow. Kalau dari pandangan gue ya, dari ketiga calon ini, Pak Ganjar tuh memang yang paling mirip Pak Jokowi dari segi belusukannya. Jujur-jujuran dari segi performa, kesehatan itu gue yakin dia yang paling kuat dibanding dua yang lain. Tapi gini loh, gue sebagai rakyat tuh agak susah buat menerima itu. Kalau misalkan elit-elitnya aja nyerang Pak Jokowi terus, keluarganya dihina ini itulah, dibilang pemerintahan sekarang ini Orba, padahal pemerintahan sekarang ini partainya siapa? Kalau ngikutin survei-survei yang sekarang itu kan posisi Pak Ganjar itu kan antara nomor 2 atau 3 tergantung survei yang mana ya. Nanti kalau misalkan sampai putaran kedua dan akhirnya harus gabung, dan menurut gua kayaknya agak susah untuk gabung sama nomor 2. Nomor 1 kan antitesisnya Pak Jokowi, nah gimana tuh? Terus kalau misalkan mau ngomong kayak gitu juga dulu Pak Mahfud juga ketua tim pemenangannya Pak Prabowo kan? Gimana gen politika sama gara-gara sama-sama di pemerintahan? Nah Pak Prabowo juga di pemerintahan, Pak Anies juga pernah di pemerintahan. Janganlah ngeklaim seperti itulah. Ingat nih, kita masih bertanding di Indonesia. Orang Indonesia cenderung menyukai orang yang menderita atau orang yang selalu dibully. Karena kita orang tuh gampang kasihan. Ingat kan dulu saya prihatin. Nah, terus kesederhanaan, baju putih, itu yang disukain. Kalau buzzer lu bully-bully nggak jelas, apalagi statement-statement kayak gini wes, nampung. Salam Indonesia. Pada debat capres semalam, ada poin yang paling penting adalah jangan kita terpengaruh dengan komentar-komentar yang disampaikan oleh para netizen. Nah, yang paling penting itu teman-teman, kita simak dulu videonya, kita amati, karena pada intinya ada beberapa poin penting yang harus disampaikan oleh capres dan itu ada alasan tersendiri. Nah, untuk itu silakan kita simak terlebih dahulu, karena biasanya kita dipengaruhi oleh jawaban-jawaban netizen dari setiap komentar. Nah, tentunya kita akan susah untuk menarik kesimpulan tentang apa yang disampaikan yang bisa menguntungkan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Salam Indonesia.
Saya perhatikan medsosmu saat ini setelah acara debat capres tadi malam, isinya adalah potongan narasi capres jagoanmu. Kamu berusaha menggiring opini kalau capres jagoanmu lah yang paling unggul di acara debat tadi malam, dan kandidat lain itu di bawahnya. Begitupun juga setelah saya perhatikan pendukung capres sebelah, isi medsosnya ya sama. Itu artinya acara debat capres tadi malam tidak mempengaruhi pilihan politik seseorang. Tapi kan Bang, ada orang-orang yang belum menentukan pilihan politik dan nonton debat capres jadi milih capres jagoan saya. Ya nggak gitu juga, brother. Orang-orang yang belum menentukan pilihan politik itu orang yang tidak antusias dengan politik. Jadi daripada mereka nonton debat capres, yang mending buat nongkrong sama temennya, yang mending buat ke bioskop sama pacarnya. Ngapain juga nonton debat capres, toh isinya cuma narator versus eksekutor. Jadi lembaga survei yang telah merilis elektabilitas capres cawapres saat ini sepertinya memang sudah fix.